Akhir perjalanan Soekarno sebagai Presiden Indonesia tidaklah mulus. Ada satu momen yang cukup memilukan, yaitu saat Soekarno diusir dari Istana Negara oleh Jenderal Soeharto. Bahkan saat pengusiran tersebut, Soekarno tidak membawa uang sepeser pun. Situasi politik nasional pasca terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 tentu mengalami banyak perubahan, khususnya untuk Presiden Soekarno yang kala itu kekuasaannya berkurang secara perlahan dan berpindah tangan ke Presiden Soeharto. Selain itu, Soekarno juga dianggap gagal dalam menangani peristiwa gerakan 30 September PKI. Dengan beberapa hal ini, Soekarno pun dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno tanggal 12 Maret 1967. Sebelumnya, sejak Surat Perintah 11 Maret 1966, kekuasaan memang telah beralih pada Jenderal Soeharto. Soekarno yang menolak hancurnya loyalitasnya untuk melawan Jenderal Soeharto memilih untuk mengalah. Disebutkan dalam buku memoar Sidarto Danusubroto Ajudan Bung Karno oleh Asfi Warman Adam, Sidarto, pengawal Soekarno, mengungkapkan bahwa pasca Super Semar, Soekarno semakin tak berdaya. Bung Karno pun tidak mendapat kejelasan tentang pembayaran gaji hingga uang pensiun seorang presiden. Hingga di satu titik, Soekarno kehabisan uang untuk pegangan atau bahkan hanya untuk menutup keperluan hidup selama menjadi tahanan kota di Wisma Yaso. Disebutkan bahwa Sidarto masih ingat ketika Soekarno memintanya mencarikan uang. Kemudian, Soekarno pun meminta Sidarto menemui mantan pejabat rumah tangga Istana Merdeka, Tukimin. Dari Tukimin, Sidarto berhasil memperoleh uang tunai sebesar 10.000 US dollar untuk diberikan kepada Soekarno. Selanjutnya, Sidarto mencari cara agar uang tersebut bisa lolos dari pemeriksaan penjaga dan sampai ke tangan Soekarno. Lalu, ia memasukkan uang tersebut ke dalam kaleng biskuit dan meminta Megawati Soekarno Putri menyerahkannya kepada Soekarno. Selain tidak mendapatkan uang dari negara, semua fasilitas kenegaraan juga dibatasi secara ketat untuk Soekarno, termasuk fasilitas dokter kepresidenan untuk memeriksa kesehatannya. Di awal 1968, Soekarno dikenai tahanan rumah dan dibatasi aktivitasnya termasuk untuk bertemu keluarga. Maret 1966, ayah dari Megawati Soekarno Putri itu masih tinggal di Istana Negara namun dijadikan sebagai tahanan rumah. Kala itu Soekarno mendapatkan surat dari Jenderal Soeharto bahwa Soekarno harus meninggalkan Istana Negara sebelum 16 Agustus 1967. Teman seperjuangan Soekarno yang mengetahui rencana tersebut segera menawarkan dan menyediakan 6 rumah untuk tempat tinggal putra dan putrinya. Namun Soekarno marah besar karena ia tidak menginginkan rumah tersebut, sebab Bung Karno ingin semua anak-anaknya berkumpul di rumah Fatmawati. Tak berselang lama, pemerintah Orde Baru mulai memerintahkan penurunan gambar-gambar Soekarno dari kantor-kantor dan sekolah-sekolah. Kepada Sogol Jauhari Abdul Muhid, seorang juru cicip makanan dan minuman di istana, Bung Karno juga menegaskan pesan untuk anak-anaknya agar tidak membawa barang-barang yang menjadi fasilitas Istana Negara. Tepat pada 16 Agustus 1967, Soekarno meninggalkan istana. Putra-putri Bung Karno berkumpul, termasuk para pelayan dan para pengasuh mereka di istana. Hadir pula Letnan Kolonel Sudarmono beserta 5 orang stafnya. Setelah dilakukan penjelasan secara resmi oleh Mangil Martowijojo, proses meninggalkan Istana Negara pun langsung dilakukan. Semua yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis, termasuk Letkol Sudarmono. Tidak ada suara sirine atau pengawalan layaknya seorang pejabat negara. Tidak ada lagi bendera kepresidenan yang 20 tahun lamanya menemani Soekarno.
Disebutkan juga dalam buku Hari-Hari Terakhir Soekarno, perwira detasemen kawal pribadi Sogol Jauhari bercerita kala Soekarno didepak dari Istana Negara, yang mana ia hanya mengenakan piyama berwarna krem, serta kaos oblong cap cabe dan baju piyamanya yang disampaikan di pundak. Bahkan, sang proklamator memakai sandal cap bata yang sudah usang. Satu hal yang cukup mengharukan, tangan kanan Soekarno memegang koran yang digulung agak besar. Isinya adalah bendera Sang Saka merah putih. Tak ada pengawalan layaknya kepala negara. Hanya seorang pria tua berusia 65 tahun yang terkantuk-kantuk dalam mobil tua menyusuri jalanan Jakarta yang cukup macet.